Nah, pertanyaan saya kok sekarang tiba-tiba baru muncul, padahal ini udah berlangsung lama. Orang mengatakan mau boykot musik Indonesia. Ngapain boykot musik Indonesia? Anda pakai musik luar negeri juga harus bayar royalti. Betul. Kalau nggak mau bayar royalti, jangan putar musik di tempat usaha. Kalau mau gunakan untuk kepentingan bisnis, ya silakan bayar royalti. Kalau nggak mau bayar royalti, ada yang bilang kami mau buat musik pakai AI. Silakan, itu nggak ada royaltinya itu. Putar aja itu. Tapi masa seperti itu? Stand by. On the record. Halo Sobat Antara, selamat datang kembali di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Di podcast kita kali ini pembahasan dan obrolan kita agak lumayan berat karena kita akan membahas soal regulasi dan bagaimana kebijakan terkait hukum gitu ya di Indonesia. Untuk itu kita langsung saja berkenalan dengan narasumber kita kali ini, ada Menteri Hukum RI Bapak Supratman Andi Aktas. Apa kabarnya Pak Menteri? Alhamdulillah baik Mbak Suwanti. Iya Pak Menteri, ini mumpung ada Pak Menteri, saya akan menanyakan banyak isu gitu ya Pak terkait dengan penegakan hukum di tanah air, karena belakangan juga kan ramai gitu ya yang terkait dengan Kementerian Hukum sendiri. Tapi sebelum ke sana, mungkin bisa disampaikan juga ke Sobat Antara yang sudah penasaran mengenai ini Kementerian Hukum sudah berjalan sekitar 1 semester lebih begitu ya Pak. Hal-hal atau inovasi yang sudah dibawa oleh Kementerian Hukum sendiri seperti apa sih? Itu sebenarnya titik beratnya hanya 2. Apa tuh Pak? 1, transformasi digital, karena itu terkait dengan aspek pelayanan ke masyarakat. Iya. Jadi saya pingin nanti di Kementerian Hukum lagi kita bangun transformasi digitalnya, sudah lapor kepada Bapak Presiden, insya Allah nanti teman-teman Antara juga bisa akan ikuti. 2025 akhir, mock up-nya saya sudah lihat ya, nanti akan kita soft launching super apps Kementerian Hukum. Jadi apa gambaran super apps itu? Artinya dengan dalam satu genggaman, nanti semua layanan Kementerian Hukum bisa diakses lewat handphone. Jadi one stop application gitu Pak. Nah, kenapa saya fokus ke situ? Karena dengan kita menyelesaikan digitalisasi yang terkait dengan yang layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, 90% pekerjaan selesai dong. Karena lebih mudah, lebih nyaman, secure ya. Kami mencoba belajar dari seluruh transformasi digital yang dilakukan oleh perbankan nasional. Kan lebih mudah sekarang, kita nggak perlu lagi datang-datang ke perbankan. Nah, orientasi kita akan begitu di Kementerian Hukum. Program kedua adalah menyangkut soal merit system di sini. Jadi kalau merit sistemnya juga nanti sudah bagus, semua berkesempatan untuk bisa mendapatkan promosi atas dasar kinerja dan prestasi, kan jadi nyaman di Kementerian Hukum, ya kan? Orang berlomba-lomba untuk mengaktualisasikan dirinya, untuk berprestasi, memberi kontribusi yang nyata kepada kementerian. Siapa yang punya prestasi wajib untuk dihargai. Jadi 2 aspek ini, pelayanan keluar yang terkait dengan kebutuhan layanan, karena di Kementerian Hukum layanannya banyak. Baik itu di administrasi hukum umum maupun di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun juga di Direktorat Jenderal PP. Tapi kalau di PP ini kan terkait dengan kebutuhan kepentingan dari pemerintahan. Entah itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang terkait dengan aspek regulasi, digodoknya di sana. Tapi kalau pelayanan-pelayanan bersentuhan dengan masyarakat secara langsung dan itu dibutuhkan hampir tiap hari, itu hanya ada di 2 direktorat, yakni di AHU dan juga di PP, di Kekayaan Intelektual. Tapi yakin dan percaya nanti tahun 2026 seluruh layanan udah bisa pakai, nggak perlu datang ke Kementerian Hukum untuk semua ada layanan. Ada di smartphone kita ya. Jadi tinggal meng-download apps-nya dengan 1 klik,
semua layanan tersedia. Oke. Pastinya masyarakat akan menantikan satu inovasi digital ini ya dari Kementerian Hukum, karena ini pastinya diharapkan untuk mempermudah segala urusan masyarakat. Tapi selain bicara soal layanan yang diberikan, ini juga belakangan isu-isu terkait dengan yang digarap oleh Kementerian Hukum kan banyak sekali gitu ya Pak. Salah satunya belakangan ini yang lagi ramai, amnesti dan abolisi. Itu kayaknya jadi satu kata kunci dari pencarian masyarakat banyak gitu Pak terakhir. Dua yang menjadi sorotan adalah amnesti untuk Hasto Kristianto dan abolisi untuk kasus Tom Lembong begitu ya. Prosesnya seperti apa sih Pak Menteri? Soal kebijakan Presiden akan melakukan amnesti itu sudah lama. Sejak saya dilantik, jadi sebelum dilantik malah. Okay. Waktu saya dipanggil Bapak Presiden dan kemudian saya doorstop ya, doorstop di Kertanegara, kan saya sudah bilang Presiden cuma minta 2 hal kepada calon Menteri Hukum, karena di waktu itu kan belum boleh disebutkan Menteri Hukum, karena baru diundang, diminta untuk menandatangani fakta integritas. Salah satu yang Bapak Presiden minta kepada saya adalah soal amnesti. Jadi ini adalah bukan perkara yang ujuk-ujuk. Karena itu pada saat saya dilantik, maka program yang pertama adalah saya melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian. Menteri IMIPAS, kemudian Menteri Koordinator tentu ya Prof. Yusril, kemudian juga dengan Jaksa Agung, Kapolri, sudah pernah dengan Mensesnek, bahkan dengan Pak Seskap juga. Jadi ini udah lama sekali ya, bahwa baru kemudian muncul nama-nama ya memang baru waktunya yang tepat. Kan tergantung Bapak Presiden kan, yang punya hak istimewa kan bukan Menteri Hukum. Tapi buat Kementerian Hukum, terutama Bapak Presiden, sama sekali tidak pernah mempersoalkan tentang proses yang sudah pernah dilakukan oleh pengadilan ataupun proses-proses sebelumnya. Bukan itu intinya. Tapi yang dilakukan oleh Presiden karena ada kepentingan untuk konsolidasi di dalam negeri, untuk menjaga persatuan, sekaligus ini simbolik bahwa ini kita bisa bersatu. Presiden ingin mengajak semua komponen bangsa, semua kekuatan elemen-elemen politik, baik tokoh-tokoh masyarakat, ayo kita bersama-sama. Kan pemberian amnesti bukan hanya kepada 2 orang ini, ya kan? 1.178 orang semuanya. Bayangkan ada yang kita beri amnesti yang melakukan makar bukan dengan senjata, 6 orang, teman-teman kita, saudara-saudara kita di Papua. Makar kepada negara, tapi Presiden menganggap ini harus ada simbolisasi untuk menyatukan bangsa ini. Bahwa ada masalah, tetap ada masalah, iya ada masalah. Tapi lebih bagus, ayo kita bersatu. Ini juga kan pesan untuk ke semua masyarakat sebenarnya. Ya. Oke. Pak Menteri bicara soal bahwa ini adalah dasarnya rekonsiliasi bangsa gitu ya. Tapi ketika ada masyarakat sipil yang mempertanyakan bahwa 2 kasus yang disorot ini Pak Menteri adalah keduanya dari kasus tindak pidana korupsi begitu ya. Ini menurut Pak Menteri apakah akan menjadi presiden juga yang juga bisa menjadi challenge untuk pemberantasan korupsi atau seperti apa sih sebetulnya? Saya setiap hari dapat laporan dari hari pertama, baik itu percakapan di media sosial maupun juga di media konvensional, sama, responnya positif. Tadi pagi saya terima pemberitaan yang terkait dengan kebijakan itu. Jadi menurut saya bukan berarti Presiden tanpa risiko loh mengambil sebuah kebijakan itu. Tapi Presiden berani karena beliau yakin ini dia lakukan bukan karena untuk kepentingan beliau secara pribadi. Tapi ini buat bangsa, nggak ada yang lain. Tadi Pak Menteri sempat menyinggung soal adanya verifikasi begitu ya. Sebetulnya kalau kita bicara verifikasi dan juga mungkin kriteria dari penerima amnesti dan abolisi itu seperti apa sih untuk Sobat Antara di rumah yang ingin mengetahui hal ini gitu? Yang pertama, satu ya, syarat untuk menerima amnesti ataupun abolisi, tidak ada satupun ketentuan dalam undang-undang bahwa hanya untuk satu jenis tindak pidana tertentu. Oke. Semua jenis tindak pidana, itu kalau Presiden mau menggunakan hak istimewanya boleh. Walaupun dalam praktek,
dalam praktek di semua negara. Biasanya itu diberikan abolisi terutama kepada mereka-mereka yang sedang ada pertimbangan politik dan lain-lain, kasus-kasus politik. Tapi sebenarnya nggak ada batasan, karena memang secara praktek kita itu memiliki undang-undang tentang amnesti dan abolisi. Itu bayangkan, undang-undang darurat nomor 11 tahun 54 yang hanya mengatur 5 pasal dengan penjelasan umum yang sangat singkat. Karena itulah sekarang kita lagi mempersiapkan undang-undang tentang grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Ini sementara berproses penyusunannya di AHU ya. Sekarang hari ini saya perintahkan supaya nama-namanya semua diupload dan jenis tindak pidana diupload di website Kementerian Hukum. Oke, dan akan alhamdulillah dirilis. sudah ya, saya sudah Dirilis. sudah ya. Mudah-mudahan sudah. Tadi saya panggil Dirjen, buka, memang harus dibuka. Agar Kalau transparansi gitu ya. gitu loh. Tapi sebelum Presiden mengumumkan nggak boleh saya buka, karena yang boleh buka itu adalah Presiden. Karena yang memberi pengampunan itu Presiden, bukan Menteri Hukum. Ya. Gitu, Mbak Oke. Santi. Jadi layaknya untuk Sobat Antara di rumah ini sudah clear dan terang begitu ya, bahwa nama-namanya dirilis oleh Kementerian Hukum, termasuk juga pemberian tadi kriteria dan lain sebagainya begitu ya. Kemudian kalau kita bicara isu lain, ini juga satu hal yang mungkin jadi pekerjaan dari Kementerian Hukum begitu ya, dan sering ditanyakan oleh wartawan gitu. Ini terkait dengan ekstradisi dari Paulus Thanos begitu. Update-nya sejauh ini seperti apa sih Pak Menteri, bocoran untuk Sobat Antara? Masih berproses di pengadilan Singapura. Kemarin baru yang diputuskan baru satu, persoalan permintaan Paulus Thanos untuk minta penangguhan penahanan, dan sudah ditolak oleh pengadilan Singapura. Sekarang baru masuk ke pemeriksaan pokok perkara, ya kan, persoalan ekstradisinya. Nah, kita tunggu saja karena semua dokumen kita sudah serahkan. Oke. Kementerian Hukum sebagai otoritas pusat semua sudah melengkapi dokumen yang dibutuhkan oleh otoritas Singapura dalam rangka pembuktian di pengadilan di Singapura. Kalau prosesnya di Singapura jangan tanya ke saya, kan itu mekanisme yang ada di Singapura, yang Kementerian Hukum tidak ikut bersidang di dalam, ya kan? Nah, karena itu kita tunggu saja. Yakin dan percaya bahwa hubungan baik yang sekarang tercipta sebagai sebuah negara yang bersahabat, bertetangga, pemerintah Singapura juga pasti akan memperhatikan itu. Walaupun kita sama dengan pemerintah Singapura, sama-sama eksekutifnya tidak boleh mencampuri proses pengadilan. Oke. Dua-dua